Apa kabar, sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB terus memperkuat upaya membangun daerah yang tangguh bencana melalui integrasi pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana ke dalam perencanaan pembangunan Provinsi Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui lokakarya penguatan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan rencana kerja perangkat daerah berbasis risiko bencana dan pemulihan pasca bencana yang berlangsung di Banda Aceh pada 24 hingga 26 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi BNPB, Program Siap Siaga, serta pemerintah Aceh melalui Bapeda Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadira Sehanur, menekankan bahwa pembangunan daerah harus mempertimbangkan risiko bencana untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hasil pembangunan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta dari pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota terdampak siklon Senyar menyusun usulan program prioritas yang akan diintegrasikan ke dalam RKPD tahun 2027 serta menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan RKPD tahun 2026. Melalui penguatan perencanaan berbasis risiko bencana, BNPB bersama pemerintah Aceh berkomitmen mewujudkan pembangunan yang lebih tangguh sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan pembekalan kepada 157 perwira siswa pendidikan reguler Angkatan 55 Sekolah Staf dan Komando TNI tahun anggaran 2026 di Bandung, Jawa Barat pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam arahannya, Kepala BNPB menekankan pentingnya penguatan posko komando saat bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pengendali utama yang didukung oleh TNI Polri serta kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, posko harus segera dibentuk agar penanganan darurat berlangsung cepat dan terkoordinasi. Ia juga menegaskan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, hunian darurat harus terpenuhi dalam waktu maksimal 3 hari. Selain itu, Kepala BNPB meminta percepatan pendataan kerusakan serta penanganan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang terputus tanpa menunggu proses administrasi agar distribusi bantuan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. BNPB menggelar pemeriksaan kesehatan berkala untuk seluruh pegawai di lingkungan BNPB pada 23 hingga 25 Juni 2026. Pemeriksaan kesehatan yang digelar di Aula Sutopo Purwonugroho ini meliputi pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, kesehatan paru-paru, pemeriksaan mata, telinga, gigi, darah, hingga pemeriksaan rahim, serta konsultasi langsung dengan dokter. Selain pemeriksaan fisik, dalam rangkaian kegiatan ini para pegawai juga dibekali dengan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat, manajemen stres, serta menjaga asupan nutrisi seimbang di tengah padatnya aktivitas kerja. Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh BNPB untuk memastikan seluruh pegawai berada dalam kondisi fisik yang prima dan selalu siap siaga dalam berbagai situasi darurat bencana di segala medan. Pegawai dengan kondisi fisik dan mental yang prima merupakan aset utama organisasi. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Senin 29 Juni 2026. Dalam paparannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa fenomena El Nino yang diprediksi berkembang pada pertengahan tahun 2026 berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BNPB telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan, di antaranya operasi modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor, pipanisasi, penguatan kapasitas daerah, serta dukungan distribusi air bersih. BNPB menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak fenomena El Nino serta menjaga ketahanan pangan dan stabilitas nasional. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melantik 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BNPB pada Senin, 29 Juni 2026. Pelantikan yang berlangsung di Aula Sutopo Purwonugroho dihadiri oleh jajaran pejabat struktural BNPB. 3 orang pejabat yang dilantik adalah Brigjen TNI Johan Darmawan sebagai Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, Brigjen TNI Muhammad Arif Hidayat sebagai Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Kombes Pol Dede Nur Hidayatullah sebagai Inspektur 3 pada Inspektorat Utama. Pelantikan 3 pejabat struktural eselon 2 tersebut berdasarkan keputusan Kepala BNPB nomor 177 tahun 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BNPB. Kepala BNPB mengatakan pelantikan kali ini memberikan warna baru dalam struktur organisasi BNPB karena 3 pejabat yang baru saja dilantik, 2 diantaranya merupakan anggota TNI dan 1 orang anggota Polri aktif. Suharyanto berharap dengan tantangan penanggulangan bencana yang semakin berat, bersatunya segala unsur di lembaga ini dapat mengoptimalkan penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menggelar lokakarya teknis finalisasi dan diseminasi studi penduduk terpapar bencana pada perempuan dan kelompok rentan di Jakarta pada Senin 29 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan hasil studi sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis data. Studi tersebut mengintegrasikan data kependudukan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status disabilitas dengan data bahaya bencana serta proyeksi iklim. Analisis juga menggunakan pendekatan spasial berbasis grid untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai jumlah penduduk yang berpotensi terdampak bencana. Melalui lokakarya ini, para peserta memvalidasi hasil analisis, menyempurnakan rekomendasi kebijakan, dan memfinalisasi naskah studi sebelum didiseminasikan secara luas. BNPB berharap hasil studi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta strategi pengurangan risiko bencana yang lebih responsif, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan. BNPB menggelar seminar nasional menuju resiliensi berkelanjutan bertajuk Integrasi Agenda Perubahan Iklim, Penanggulangan Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta pada 30 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian The Third Global for Sustainable Resilience 2026. Dalam sambutan pembukaan, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati menyampaikan bahwa perubahan iklim, risiko bencana, dan pembangunan berkelanjutan merupakan risiko sistemik yang saling berkaitan. Oleh karena itu, ketiga agenda global tersebut perlu diintegrasikan untuk membangun masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan. BNPB menegaskan Indonesia menjunjung konsep resiliensi berkelanjutan yang menekankan penyelarasan kebijakan, investasi, infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat ketahanan bangsa. Melalui seminar ini, BNPB berharap dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat penyelarasan Paris Agreement, Sendai Framework, dan Sustainable Development Goals, sekaligus menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan The Third Global Forum for Sustainable Resilience pada September 2026 di Jakarta. BNPB menerima kunjungan
peserta short course on environmental governance dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pada Selasa, 30 Juni 2026. Peserta dari berbagai negara diajak mengenal lebih dekat sistem penanggulangan bencana di Indonesia, serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi dalam membangun ketangguhan. Kegiatan diawali dengan sesi edukasi yang interaktif dan partisipatif mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, mulai dari karakteristik bencana, upaya penanganan, hingga tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Para peserta kemudian menyusuri diorama edukasi bencana untuk mempelajari sejarah kebencanaan di Indonesia, serta mengunjungi Command Center BNPB untuk melihat langsung pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana. BNPB berharap kerjasama dengan dunia akademik dapat terus diperkuat untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ranti Kartikaningrum Darmawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.